Anda. Song Ho, kita menikah hari ini. Apa kau tidak senang? Dari mana datangnya wanita gila ini? Apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa aku tidak bisa membidik lurus? Anda. Suara saya, mengapa berubah menjadi suara wanita? Sial. Pakaian ini bukan milik Song Ho. Aku tamat. Apa aku tidur dengan pria lain? Karena hal seperti ini terjadi, aku ingin tahu, apakah Kak Song Ho akan membenci? Pasti ini. Pertukaran jiwa. Itu pasti wanita dari tadi malam. Bangun. Berhenti tidur. Kartu identitas nasional. Nomor kamar untuk check out. Ya. Song Ho. Aku salah mengira bahwa aku telah mengecewakanmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau sudah di belakangku, bersekongkol dengan Bae Yunyun, kakak Qian Chi. Ini tidak seperti yang kau lihat. Anda jelas tahu bahwa saya bersamanya selama ini. Apa yang terjadi pada suaraku? Halo, siapa? Cepat kembali. Tubuh kita tertukar. Apa? Aku tidak pernah berpikir bahwa Qian Ji sebenarnya adalah seorang crossdresser. Pantas saja aku begitu dingin dan acuh tak acuh. Apalagi, rumor mengatakan, dia tidak pernah menyentuh wanita. Aku tidak pernah berpikir bahwa yang dia suka sebenarnya adalah pria. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menulis surat lalu menemuinya untuk memutuskan pertunangan. Hentikan. Yunyun, dengarkan. Pertunanganmu dengan Qian Shi, kamu benar-benar harus menghormatinya. Karena kamu masih perlu menggunakan gelar Nyonya Muda Keluarga Qi untuk membantu kita berdua menstabilkan kedudukan kita di industri hiburan. Kal. Selain itu, kita saat ini berada di masa keemasan kita, dan kita sama sekali tidak boleh kekurangan bantuan keluarga Qi. Kamu, tahan saja untuk saat ini. Tiga jaminan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ini semua salahmu, semua salahmu. Saya baru saja menderita trauma parah pada jiwa saya hari ini. Sekarang tubuh fisik saya juga hilang. Jika kau ingin bertukar kembali, ada cara lain. Cara apa? Kemarin, kita berdua. Hal itu. Dan kemudian jiwa kita tertukar. Aku ingin tahu apakah, jika kita melakukannya lagi itu, akan. Tidak mungkin. Saya beritahu Anda, kemarin adalah kecelakaan.
Anda tidak akan mengambil keuntungan dari saya lagi. Benarkah? Tapi bagaimana aku ingat bahwa tadi malam kau terlihat cukup proaktif. Ketua Qi, menurut jadwal hari ini. Ketua Qi, Nyonya, silakan lanjutkan. Ketua Qi, pakaian Anda hari ini. Pergi sana. Karena tidak ada cara lain, mari kita berpura-pura menjadi pasangan dan hidup bersama. Sama sekali tidak. Saya seorang gadis, seorang pria dan wanita lajang, berbagi kamar dengan Anda. Betapa berbahayanya itu. Saat ini, aku adalah gadisnya. Perusahaan masih memiliki banyak masalah yang perlu ditangani. Ini satu-satunya cara kita bisa melanjutkan. Pekerjaan. Ngomong-ngomong soal itu, saya masih punya drama yang perlu difilmkan. Anda. Bisakah Anda menanganinya? Tentu saja aku bisa. Aku adalah ketua terhormat dari grup E. Aku bisa mengelola perusahaan sebesar itu. Ini hanya akting. Sang Kesin sedang tidur. Bangun. Siang Kesin. Berhenti tidur dan bangun. Apa yang kamu lakukan? Hari ini perusahaan memiliki proyek penting yang mengharuskanmu untuk menandatangani. Aku adalah ketua sekarang. Bagaimana jika aku terlambat beberapa menit? Siang Kesin, aku memberitahumu. Aku tidak pernah terlambat. Aku melanggar kontrak untuk acara milikmu itu. Aku akan bangun. Aku bangun sekarang juga. Cepat bangun. Hai, tunggu sebentar. Kemarilah. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang kemarilah. Kamu. Benda ini, bukankah kamu memakainya terbalik? Apa yang terbalik aku? Aku mempelajarinya sesuai dengan tutorial. Tutorial apa yang kamu ikuti? Punyaku berkait depan. Ayo, aku akan membantumu memakainya. Bangun, bangun, bangun. Aku akan melakukannya sendiri. Qianxi, itu tubuhku. Jangan bergerak. Berangkat kerja. Kamu tidak masuk ke lift. Tidak, tidak. Anda duluan, silakan Anda duluan. Kami tidak terburu-buru. Ini lift milik ketua. Eksklusif. Otot-otot ini. Dan perut kotak-kotak. The film was Sangat translated elastis. and narrated by M Media. Ketua Zhang. Aku akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan. Kapan Ketua Qi menjadi seperti ini? Sangat menjengkelkan, jujur saja. Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Union. Nona Union, halo begini. Aku tidak mau mendengarkan. Biarkan saya memberitahu Anda tentang jadwal hari ini. Apa aku tidak tahu sendiri? Apa aku perlu kau menceramahiku?
Maaf Nona Yunyon. Kau seorang wanita yang tidur dengan para investor. Untuk mencapai posisimu sekarang, hak apa yang kau miliki untuk berakting di film yang sama? Bae Yunyon, apa kau tahu bahwa karena kau membintangi film ini, Grup Ki, investasinya akan segera ditarik. Bagaimanapun juga aku, tunangan ketua Ki dari Grup Ki. Kakak Qian Chi, hanya cemburu karena aku terlalu dekat dengan pria lain. Dia marah karena dia peduli padaku. Kau ini apa? Beraninya kau berbicara tidak sopan padaku. Qian Chi peduli padamu. Dia tidak buta. Jadi ini tunangan yang diberikan oleh paman keduaku yang baik itu. Benar-benar menjijikan. Kau, Yunyon, jangan sakiti tanganmu sendiri. Xiang Kesia, aku sepenuh hati mengabdi padamu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengkhianatiku dan memasang tanduk padaku. Jika urusan kotor antara kamu dan investor sampai terungkap dan dipublikasikan, tebak apa? Apakah kamu akan masuk daftar hitam? benarkah begitu? Lalu, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Bukankah kamu tidur dengan Tuan Li? Aku pikir, kamu seharusnya tidak keberatan tidur dengannya beberapa kali lagi kan? Tepat sekali, demi film kita, untuk menarik lebih banyak investasi. Ya. Bukankah kamu menabung sejumlah uang untuk pernikahan kita? Berikan itu padaku dulu. Aku akan menggunakannya untuk menyuap para reporter. Bagaimana dengan itu? Kesin malam itu, yang masuk ke kamarku, diatur oleh mereka. Sang kesin si bodoh itu, bagaimana dia bisa begitu buta, sampai jatuh cinta pada sampah seperti ini? Kau, mimpi saja. Foto-foto kalian berdua yang diambil di hotel hari itu, semuanya ada di tanganku. Katakan padaku, apakah semua orang akan tertarik padaku selebriti kelas C ini? Atau, apakah mereka akan lebih tertarik pada gosip tentang kalian berdua selebriti populer? Xiang Kesia, kamu, ayo. Bersiap sekarang. Kita akan segera mulai. Xiang Kesin si bodoh ini. Kapan dia menjadi begitu licik? Ayo bersiap. Lain kali lukanya. Tidak hanya pada tanganmu. Semua orang ingin bertengger di dahan dan menjadi burung phoenix. Tapi jalang sepertimu berani memanjat keranjang Tuan Muda Song. Kau benar-benar mencari mati. Nona Qi, saya khawatir Anda salah paham. Saya tidak tertarik pada sampah semacam ini. Kau berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Aku memang memukul wanita seperti ini. Wanita yang menindas, yang lemah, dan takut pada yang kuat. Sampah sepertimu masih ingin menikah denganku. Bermimpi saja, kau. Kau berani melawan. Mencari mati. Awalnya, aku tidak memukul wanita. Tapi sekarang, aku adalah Xiang Kesin. Karena kau menggores wajahnya, maka aku harus mendapatkan keadilan untuknya. Yunyon. Xiang Kesia. Apa kamu gila? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berani memukul Yunyon. Yunyon adalah kepala keluarga Qi, tunangan Qian Shi. Jika kamu menyinggungnya, kamu menyinggung keluarga Qi. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Benarkah begitu? Dia adalah tunangan Yan Shi. Apakah dia mengakuinya? Bai Yunyon, aku bertanya padamu, apakah Qian Shi mengakui bahwa kau adalah tunangannya? Tentu saja dia mengakuinya. Ini sudah diputuskan sejak kita masih muda. Dasar wanita gila, kau benar-benar berani memukulku. Xiang Kesia, kenapa kau belum mengerti juga? Nona Yunyon adalah protagonis sejati dari drama ini. Bagaimana kalau begini? Kau cepat berlutut, bersujud beberapa kali dan minta maaf, dan kemudian berikan dirimu beberapa tamparan di wajah. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam. Masukkan aku ke daftar hitam? Kau ini makhluk macam apa? Xiang Kesia, tidakkah kau tahu keberadaan macam apa keluarga Qi itu? Mereka bisa menjungkir balikan seluruh industri hiburan hanya dengan satu kalimat. Dan sekarang kau berani memukul
calon nyonya keluarga Qi ini. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Shang Xia, kalau begitu katakan padaku. Kamu ini apa? Kamu benar-benar berani memukul Yunyon. Manfaatkan hari ini. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa The melindungimu. film was translated and narrated by M. Yang seharusnya Media. meminta maaf adalah Bae Yunyun. Bae Yunyun, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Berlututlah, dan aku akan memaafkanmu. Kau sudah keterlaluan. Yang seharusnya berlutut adalah kau. Kau tidak mau berlutut. Baiklah, pengawal. Lepaskan. Lepaskan. Shang Xia, kamu segera sekarang juga. Minta maaf pada Yunyon. Kalau tidak, apa kamu lihat tumpukan pecahan kaca itu? Jika kamu tidak minta maaf hari ini, aku akan merusak wajahmu ini. Kau berharap. Minta maaf. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak Qianqi. Lihat dia. Lihat bagaimana dia memukuliku. Sang Kesin. Beginikah caramu memukul orang? Ketua Qi, Anda akhirnya tiba. Kami semua telah memutuskan bahwa wanita ini harus dimasukkan ke daftar hitam sepenuhnya. Shang Kesin, cepatlah. Minta maaf. Cepat. Shang Xia, kenapa kamu tidak cepat bangun untuk minta maaf? Ketua Qi ada di sini. Jika kamu tidak minta maaf, apa kamu mencoba melibatkan kita semua? Bangun. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Kau harus bersujud dan meminta maaf padaku. Maka kakak Qianqi akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, Sang Kesin. Lihat baik-baik. Beginilah cara memukul seseorang. Beginilah seharusnya dilakukan. kakak Qianqi, apakah kau melakukan kesalahan? Aku Yunyon. Ketua Qi, apa kamu salah mengira aku orang lain? Ini adalah Shang Xia. Jika Ketua Qi ingin memukul dengan akurat, apakah giliranmu kau sampah untuk menunjuk-nunjuk di sini? Shang Kesin, kamu aku. Apa maksudmu kamu? Menunjuk, apa kamu tidak menginginkan tangan ini lagi? Bukankah ini Bai Yunyon? Tunangan Qianxi? Bagaimana dia bisa memukul Bai Yunyon? Biar kulihat wajahmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi kamu adalah sutradara drama ini kan? Wanitaku. Terluka di bawah kelonggaranmu. Bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Ketua Qi, sebelumnya saya memang ditipu oleh Bai Yunyon. Itulah mengapa saya menargetkan kakak Shang Kesin di mana-mana. Ya, saya melakukannya. Semua ini adalah atas instruksi Bai Yunyon. Jalang ini. Jadi aku menyalahkanmu. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu. Kakak. Kak. Di masa depan setiap film saya, yang berikutnya dan yang setelah itu, setiap satu pun, Anda akan menjadi pemeran utama wanita. Keberuntungan besar ini. Anda harus meraihnya. Bantu saya mengatakan beberapa patah kata. Dasar bodoh ceroboh. Menggodaku. Kakak Qianqi, kurasa apa yang dikatakan sutradara? Hanyalah omong kosong. Saya ingin memasukkanmu ke daftar hitam. Siapa yang akan kamu masukkan daftar hitam? Di depanku. Memasukkan orangku ke daftar hitam. Siapa yang memberimu keberanian? Pengawal. Bawa Jiang Dayu pergi. Benar. Bawa serta bukti dia.
mengeksploitasi aktris secara seksual selama beberapa tahun terakhir ini hanya karena perbuatan kotormu ini. Itu cukup bagimu mendekam beberapa tahun. Bawa dia pergi. Ketua ampuni saya. The film was translated and Bawa dia narrated pergi. by M Media. Ketua Qi. Mungkinkah Shang Kesin sudah berhubungan dengan Qianzi sejak lama? Bagaimana mungkin? Aku sudah lama ingin melakukan ini. Ini benar-benar terlalu memuaskan. Kakak Qianqi, aku tunanganmu. Benar. Aku hampir lupa memberitahumu. Pertunangan antara keluarga Ma dan keluarga Qi dengan ini dibatalkan. Kau ingin menjadi kakak Qianqi? Tunangan. Bermimpi saja. Jangan harap. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Perjanjian pernikahan kita diputuskan sejak kita masih kecil. Bagaimana bisa dibatalkan? Apakah itu kau? Apakah kau Jalang ini yang memberitahu kakak Qianqi? Omong kosong. Kamu memanggil siapa Jalang? Lihat dirimu. Kamu berubah betina. Lihat wajahmu. Lihat sosokmu. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Kesin kesayanganku? Kan? Jauh lebih baik daripada mereka yang bertingkah sebagai simpanan. Sudah cukup. Hai. Kesin. Sialan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya kelas 3. Aktor kecil itu saja. Aku menolak untuk percaya bahwa Qianqi benar-benar peduli padanya. Aku tidak pernah menyangka menjadi ketua. Terasa sehebat ini. Hei, mengapa kau tidak menghabisi mantan pacarmu dan Bayu Yun sekaligus? Kau benar-benar bisa sekarang. Masukkan mereka ke daftar hitam. Song Hao selama beberapa tahun terakhir ini pada dasarnya telah didukung olehku. Semua uang yang dihabiskan adalah milikku. Bahkan rumahnya dibeli dengan uangku. Jika aku tidak mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kenapa Qianqi belum kembali? Kau sangat rajin hari ini. Jarang sekali. Hei, Shang Kesin, apa yang kau lakukan? Aku bertanya padamu, bagaimana Bayu Yun? Tahu kata sandi kantormu, Apakah kau cemburu? cemburu. Siapa yang cemburu padamu? Jujur saja. Aku hanya memberitahumu untuk menjauhi orang seperti Bayu Yun. Jaga jarak. Hati-hati jangan sampai terbakar. Sesederhana itu. Sesederhana itu apa lagi? Kamu tidak berpikir aku menyukaimu kan? Orang yang tahu kantor kecilku, kata Sandi. Selain asisten Sun, hanyalah Bayu Yun. Bagaimanapun juga dia lulus dari universitas bergengsi dan merupakan bintang besar. Bentuk tubuh dan penampilannya sama-sama. Aku tidak tahu. Dia meninggalkan seseorang jauh di belakang. Kamu. Aku tahu kalian, pria bau, akan langsung jatuh cinta pada orang seperti Bayu Yun. Kamu bahkan tidak bisa berjalan lurus setiap hari. Kamu benar-benar buta. Hei! Aku hanya bercanda. Aku menggodamu. Kata Sandi miliknya itu. Dia baru saja memintanya dari paman keduaku. Aku tidak suka penampilan seperti itu. Atau bentuk tubuh. Aku berbeda dari pria-pria ini. Dengarkan aku. Yang aku suka adalah Kakek, angkat teleponnya. kakek. Kakek ada apa? Ada apa Anda bertanya? Ada apa? Anda punya pacar?
Dan Anda bahkan tidak memberitahu saya. Kakek. Bukankah kakek menginginkan seorang cucu laki-laki? Kami sedang sibuk sekarang. Baiklah. Itu bagus. Kalian berdua kembali ke urusan kalian. Hei Yancy. Untuk jamuan keluarga, Anda benar-benar harus membawa cucu menantu saya. Iya, baiklah. Kakek. Apa yang kamu lakukan? Siapa bilang aku ingin punya anak darimu? Apakah kamu tidak mau? Mungkin dengan cara ini, kita bisa bertukar kembali. Siapa bilang aku ingin punya anak darimu? Siapa yang menyukaimu? Lagi pula, orang yang aku suka terlalu tua untukku. Kamu bahkan tidak masuk kriteria seleksiku. Benar. Kamu menyukai tipe seperti Song Ho. Pria yang suka diam-diam memotret wanita. Seleramu buruk sekali. Seleramu bagus. Standarmu tinggi. Tunanganmu Bai Yunyan datang ke kantor hari ini untuk memprovokasiku. Cara dia berpakaian dada itu, pantat itu, pinggang itu. Itu jelas palsu. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan asat alamiku? Kamu yang buta. Serius kamu membicarakan aku? Ada apa denganmu? Ada apa? Apakah aku membuatmu muntah? Akhir-akhir ini perutku agak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu. Apakah itu sudah datang? Apa itu? Maksudku benda itu. Benda merah basah itu. Katakan saja dengan jelas. Menstruasi. Tidak. Kamu sudah terlambat lebih dari setengah bulan. Selain gejala sakit, apakah kamu punya reaksi lain? Apakah rasa kantuk termasuk? Kamu. Tunggu sebentar. Lakukan tes. Aku menyuruhmu melakukan tes. Tes kehamilan. Bagaimana hasilnya? 2 garis. Apa artinya 2 garis? Aku hamil. Kamu hamil. Kita punya anak. Aku hamil. Mengapa nasibku begitu menyedihkan? Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Tanggung jawab apa yang akan kamu ambil? Bagaimana dengan jalur karir masa depanku? Apa yang harus aku lakukan tentang akting? Aku juga punya denda pelanggaran kontrak yang besar. Mari kita bertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu katakan? Tuan Besar Qi benar-benar memiliki keberuntungan yang baik. Ketua Qi sekarang, seorang tokoh besar di dunia keuangan. Dan dia telah menemukan lagi pacar yang cantik. Tuan Besar Qi sekarang memiliki Cikit, sudah dekat. Kalau begitu saya akan menerima kata-kata keberuntungan Anda. Berharap si bocah Yancy akan segera membiarkan saya menggendong Cicit. Tapi saya dengar bahwa ketua Qi sebelumnya memiliki pertunangan dengan Nona Bai. Saya ingin tahu apakah itu benar. Nona Bai memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik. Dia juga baru saja kembali dari belajar di luar negeri.
Dan dia adalah bintang besar. Dia benar-benar berbakat dan cantik. Tidak Nona Bai. Anak muda zaman sekarang. Semua punya ide mereka sendiri. Penaturan yang dibuat oleh kami orang tua tidak berlaku lagi. Saya ingin tahu siapa wanita muda dari keluarga mana yang membuat Tuan Ki kita melepaskan Nona Bai. Dia pasti orang yang luar biasa. Lihat cepat itu Tuan Ki dan tunangannya. Lihat. Kalian orang kaya, benar-benar berbeda. Bahkan pesta pernikahan adalah tontonan publik yang luar biasa. Jangan bertingkah seperti kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya. Tegakkan kepala, busungkan dada. Ayo pergi. Kakek. Semuanya. Ini adalah tunangan Yancy. Desan Kasim. Ini semua adalah teman lama dan mitra saya selama bertahun-tahun. Mari sapa mereka. Halo semuanya, saya Xiang Kesin. Terima kasih atas dukungan kalian kepada keluarga Ki. Terima kasih banyak. Nona Xiang ini, putri dari keluarga mana dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Meskipun begitu dia terlihat cukup akrab. Benar. Bukankah ini yang beberapa waktu lalu di drama populer itu memerankan pembantu? Pelayan. Aktris figuran. Bagaimana dia bisa bersama Ketua Ki? Bersama. Dia jelas terlihat seperti seorang penggoda. Apa salahnya menjadi figuran? Akting yang bagus. Penampilan yang lumayan. Aku bersungguh-sungguh dalam pekerjaanku dan memperlakukan orang dengan tulus. Mengandalkan kemampuanku sendiri, aku mencari uang dengan jujur dan terhormat. Yang Kesin. Kau benar-benar tidak punya malu. Wanita sepertimu, yang tidak bermoral. Hak apa yang kau miliki untuk mencintai Kak Yanchi? Kakek Ki, saya benar-benar minta maaf. Tetapi jika saya tidak bicara sekarang, Yang Kesin mungkin akan merusak masa depan Kak Yanchi. Yunyan, apa sebenarnya yang Anda maksud dengan ini? Yang Kesin berselingkuh dari pacarnya dengan Kak Yanchi. Dan Kak Yanchi masih sama sekali tidak menyadarinya. Apa yang Anda katakan? Beberapa gadis muda, demi uang dan kekuasaan, mengabaikan semua rasa malu. Dia sudah punya pacar, namun dia masih datang untuk menggoda Kak Yanchi. Yang Kesin, kalianmu dalam memanjat ranjang. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Apa yang dikatakan Bai Yunyun? Mungkinkah itu Song Hao kan? Tapi bukankah aku sudah putus dengannya sejak lama? Bai Yunyun, hanya karena kamu bilang aku punya pacar, bukan berarti aku punya. Kau masih bicara keras bahkan saat menghadapi bencana untuk menaiki tangga sosial. Kau meninggalkan pacarmu sendiri. Sayang sekali dia berkorban begitu banyak untukmu. Dasar tidak tahu terima kasih. Bajingan. Bai Yunyun. Jangan memfitnahku sembarangan. Aku. Kesin. Kesin. Aku meneleponmu berkali-kali. Mengapa kamu tidak menjawab? Kamu membuatku khawatir setengah mati. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Apakah kamu lupa pelajaran dari waktu lalu? Kesin. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi, uang mahar 5 juta itu, aku sudah mempercepat persiapannya. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Hubungan kita yang sudah lebih dari 3 tahun, tidak bisa berakhir begitu saja. Xiang Kesia, benar-benar tidak punya hati bukan? Pacarnya sendiri tidak mampu membayar mahar yang tinggi, jadi dia berselingkuh darinya. Tepat sekali. Tuan Ki ini benar-benar sial. Bertemu dengan wanita seperti ini, dia telah benar-benar merusak reputasi keluarga Ki.
Kasim. Apa yang terjadi di sini? Kakek. Orang ini memang mantan pacarku, tapi keadaannya tidak seperti yang dia gambarkan. Sebaliknya dia terus-menerus selingkuh di belakangku, menguras habis diriku. Sebelumnya, aku buta. Tapi, syukurlah aku bertemu Yanxi. Dia benar-benar orang yang sangat luar biasa. Dialah yang membuatku menyadari apa itu bajingan. Kakek. Aku paling mengenal Kesin. Di antara orang-orang yang aku kenal, dia adalah orang yang paling tulus dan baik hati. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Memuji diri sendiri, aku juga bisa melakukan itu. Xiang Kasia, kamu berbohong. Ketua Qi, Anda pasti juga dibohongi oleh Xiang Kasia. Selama 3 tahun ini, aku mengosongkan dompetku untuknya. Aku memberinya semua sumber daya terbaik. Tapi bagaimana dengan dia? Namun di belakangku dia berulang kali mencari pria lain di luar. Kak Yanxi, sekarang Anda tahu orang macam apa? Jiang Kesin kan? Wanita sepertinya. Penuh omong kosong. Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Jika aku tidak mempercayainya, siapa yang harus aku percaya? Mempercayai kamu wanita jahat ini. Sungguh. Kakek, Kak Yanxi telah begitu terpikat oleh Jiang Kesin, sampai dia benar-benar bingung. Anda harus campur tangan. Mana buktinya? Benar. Hal-hal tanpa bukti tidak boleh diucapkan sembarangan. Calon menantu keluarga saya tidak bisa difitnah dengan jahat oleh orang lain. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Xiang Kasia. Awalnya aku tidak ingin mengungkapkan ini. Tapi kamu sudah keterlaluan. Semuanya lihat. Di tangan saya. Saya punya bukti Xiang Kasia dan pria lain bermain-main di luar. Keluarkan ponsel kalian. Jiang Kesin, mari kita lihat bagaimana kau bersaing denganku untuk Kak Yanxi kali ini. Bukankah ini rekaman pengawasan dari hari ketika Tianxi dan aku tidak sengaja bertukar tubuh? Bagaimana Song Hao bisa memilikinya? Mungkinkah Kak Yanxi dan aku sama-sama jatuh ke dalam perangkap Song Hao? Jiang Kesin, buktinya ada tepat di depan matamu. The Apakah film was kau masih menolak translated untuk mengakuinya? and narrated Jika kamu by bilang itu M aku, Media. maka itu aku. Mana tampilan depannya? Saya hanya orang biasa. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kamu yakin? Ketua Qi. Hari itu, Xiang Kesin dan saya bersama dengan investor sedang makan malam di hotel. Tapi di tengah-tengah makan, Xiang Kesin menghilang. Investor itu juga menghilang tak lama kemudian. Saya hanya bisa mengikuti mereka diam-diam. Dan saya menemukan bahwa Xiang Kesin masuk ke kamar hotel investor itu. Kesin. Saya tahu bahwa uang mahar 5 juta itu, saya menerimanya. Tapi kenapa kamu harus di belakang saya tidur dengan investor itu? Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini, seberapa besar kerugian yang ditimbulkannya pada saya? Saya memberikan hati dan jiwa saya padamu. Apakah kamu pikir kamu pantas bagi saya setelah ini? Kamu. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Jiang Kesin, Song Hao sangat baik padamu. Saya melihat semuanya. Bahkan jika kau berselingkuh, dia masih bersedia memaafkanmu. Tetapi satu hal yang sama sekali tidak seharusnya kau lakukan adalah setelah menempel pada Kak Yanxi, langsung memutuskan hubungan dengannya. Terlebih lagi, Kak Yanxi dan saya memiliki pertunangan. Dengan melakukan ini, apakah kau pantas bagi Song Hao? Apakah kau pantas bagiku? Apakah kamu pantas? Song Hao ini sungguh cukup menyedihkan. Dia diselingkuhi oleh Xiang Kesin berkali-kali, namun dia masih mau memaafkannya. Maman, para wanita muda ini masing-masing lebih nakal dari yang terakhir, terutama mereka yang berada di industri hiburan. Sekarang Ketua Qi juga dipermainkan oleh orang-orang ini. Sungguh menyedihkan. Kasim. Apakah semua ini benar? Kakek, semua yang dia katakan adalah fitnah. Jiang Kesin, buktinya ada tepat di depan matamu. Beraninya kau masih mencoba menyangkalnya. Kesim. Saya katakan, selama kamu bisa berubah pikiran, saya masih akan memilih untuk memaafkanmu.
Jika kamu benar-benar menolak untuk mengakuinya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam dan tidak adil. Bagaimana rencanamu untuk menjadi kejam dan tidak adil? Biar kulihat seberapa mampu dirimu sebenarnya. Yang Kesin, mereka sudah melemparkan bukti ke wajahmu. Namun kamu masih tidak mau mengakuinya. Apa kamu bilang masalahnya belum cukup besar? Tepat sekali, Ketua Ki mengadakan perjamuan perusahaan. Bukan untuk kita menonton lelucon. Kamu harus cepat-cepat mengakuinya dan pergi menenangkan diri. Yang Kesin, selama kau bersedia untuk putus dengan Kak Yanchi, mungkin saya bisa meminta Song Hao mengatakan bahwa semua video ini sudah diedit. Reputasimu yang tanpa celah. Tetapi jika kau menolak, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Apa kamu pikir aku takut padamu? Baiklah. Kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Kau menggali kuburanmu sendiri. Maka saya akan mengantarmu pergi. Kesin. Karena kamu begitu keras kepala dan menolak untuk bertobat, maka saya tidak perlu berhati lembut padamu. Semuanya. Saya punya orang lain. Apa yang saya katakan sebagai mantan pacar Xiang Kesia, mungkin tidak kamu percayai. Tapi kesaksiannya, kamu pasti akan percaya. Siapa? Aku tidak tahu. Masuklah. Tuan Besar Ki. Tuan Besar Ki. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Xiang Kesia. Setelah dia berhubungan dengan Ketua Ki, dia menjebakku. Dan bahkan membuat Ketua Ki mengirimku ke penjara. Jika Nona Bai tidak membantuku, aku akan membusuk di penjara selamanya. Bukankah ini Direktur Jian? Direktur Jian yang terkenal dari industri film dan televisi. Dia telah direduksi menjadi keadaan mengerikan ini. Apa kamu tidak bisa melihat dengan jelas sekarang? Direktur Jing sendiri yang mengatakan bahwa Xiang Kesin menjebaknya. Xiang Kesin ini benar-benar licik untuk mengirim direktur penting seperti itu ke dalam tahanan. Bangun. Bicaralah dengan benar. Berlutut begitu saja. Seseorang yang tidak tahu akan mengira keluarga Ki saya melakukan sesuatu yang mengerikan padamu. Ya Direktur Jian, The film was translated tolong cepat bangun. and Jika kamu narrated punya by keluhan, M-Media. beritahu Tuan Besar Ki. Tuan Besar Ki pasti akan menegakkan keadilan. Tuan Besar Ki begini. Xiang Kesin datang kepadaku awalnya. Dia mengeluh kepadaku bahwa dia kekurangan sumber daya. Aku berpikir ya itu benar. Potensi sebagus ini terbuang sia-sia. Jadi aku memperkenalkan Xiang Kesin dan Song Hao bersama-sama kepada investor. Tapi tanpa diduga, dia memanfaatkan kesempatan ini, deal dan investor. Song Hao dan aku melihatnya di kamarnya. Jadi ketika aku dibius saat itu, Direktur Jiang juga terlibat. Tidak hanya itu, setelah itu dia bahkan mengancamku. Dia bilang, jika aku memberitahu siapapun tentang ini, dia akan memasukkanku ke daftar hitam. Aku takut. Jadi aku diam tentang hal itu. Aku tidak menyangka bahwa sekarang, setelah dia berhubungan dengan Ketua Ki, dia akan berbalik dan menuduhku dan mengirimku ke penjara. Xiang Kesin, apa yang harus kau katakan untuk membela diri? Jiang Dayu. Terakhir kali jelas kamu yang menggunakan posisimu untuk mempersulit Kesin terlebih dahulu. Itulah mengapa aku membalasmu. Ketua Ki, aku tahu. Anda saat ini sedang disesatkan oleh Xiang Kesia. Tapi, di depan Tuan Besar Ki, aku harus angkat bicara. Kalau tidak dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Kesin, berhenti sekarang. Jangan khawatir. Aku Song Hao tidak akan meremehkanmu. Selama kamu masih bersedia kembali ke sisi saya pasti akan memperlakukanmu seperti yang selalu saya lakukan. Dan memperlakukanmu dengan baik. Kakek Ki, seseorang seperti Jiang Kesin sama sekali tidak boleh diizinkan untuk tinggal di sisi Kak Yanchi lagi. Dia adalah bencana beracun. Jika Anda terus membiarkannya merajalela, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan bagi keluarga Ki nanti. Kelompok orang ini punya rencana jahat seperti itu. Jika kita tidak bertukar tubuh, Sang Kesin mungkin sudah dimakan hidup-hidup oleh orang-orang ini sejak lama. Aku mengerti sekarang. Hari itu, kalianlah beberapa orang yang bersekongkol untuk memberiku obat itu. Bukan begitu? Obat apa? Xiang Kesia, sudah sampai pada titik ini. Masalah yang melibatkanmu dan investor itu, insiden ini, sudah terungkap di hadapan kita. Kenapa kamu masih mencoba menyangkalnya? Aku tidak sepertimu, yang suka memutarbalikkan kebenaran.
Hari itu, kamu kebetulan saja mengirimku ke kamar Qianxi. Orang yang tidur denganku adalah Qianxi. Yang Kesin, mengapa kau begitu keras kepala? Kau jelas-jelas akan diusir hanya untuk berpegangan pada Qianxi, pohon besar ini. Kau berani bicara apapun. Dia tidak berbohong. Hari itu, aku bersamanya. Bagaimana mungkin? Hari itu saya jelas-jelas secara pribadi. Jelas apa? Jelas itu tanganmu. Dasar jalang. Apa yang kamu coba lakukan? Memukul orangku tepat di depanku. Siapa yang memberimu keberanian? Dan kamu bahkan berani mencoba menamparku. Bai Yunyun kamu, wanita jahat. Kakek Qi, Kak Qianxi tidak tahu ramuan memikat macam apa yang diberikan Jiang Kesin padanya. Dia mengabaikan ajakan semua orang dan bersikeras melindunginya. Kamu benar-benar harus turun tangan. Ya Tuan Besar Qi, keluarga Qi kita telah murni dan tidak tercela selama beberapa generasi. Kita tidak bisa membiarkan jenis wanita nakal merusak Anda. Benar Direktur Jian. Bukankah kamu bilang kamu punya catatan obrolan? Kamu pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya. Cepat keluarkan. Jangan biarkan orang lain membicarakan keluarga kita di belakang kita. Benar. Xiang Kesia, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Kakak Qianxi, apa sebenarnya yang dikatakan Jiang Kesin padamu? Sampai kamu sangat mempercayainya. Dia tidak peduli ranjang siapa itu yang dia naiki. Orang seperti ini mungkin sudah tertular penyakit menjijikkan. Apakah kamu rela dibodohi olehnya? Ayo semua lihat ponselku. Ini semua The adalah film was milikku dan translated ketuali, and yaitu milik narrated investor. by M Bukti Media. obrolan. Malam itu, aku dan Li punya janji makan malam. Lihat, tanggal pada rekaman pengawasan ini cocok. Kakak Qianxi, lihat cepat. Ini semua adalah bukti pelanggaran Jiang Kesin. Itu jelas. Jelas itu kamu dan Song Hao yang lebih dulu berselingkuh. Xiang Kesia, sudah sampai pada titik ini. Kenapa kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu? Karena memang begitu. Kasim, hubunganmu dengan Jensi harus dibatalkan. Keluarga saya tidak dapat mentolerir wanita dengan perilaku tidak pantas. Baiklah, berikan ponselnya padaku. Karena sudah begitu, semuanya dengarkan rekaman ini. Jiang Kesin, apa yang kamu bicarakan? Kamu naik ke ranjang ketua Li, Direktur Jin dan Song Hao. Semuanya ada buktinya. Dengan melakukan ini, di mana kamu menempatkan wajah keluarga Qi? Waktu itu aku dibius di hotel. Kamu yang memberikan obat bius itu kan? Tidak, itu Bai Yunyon. Dia memaksa saya. Kesim, dia bilang bahwa mengirim muka kamar investor adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan saya, posisi pemeran utama wanita. Kalau terjadi sesuatu maka tidak berguna. Uang yang kuhabiskan untukmu di masa lalu, kembalikan semuanya padaku secara penuh. Kalau tidak, Saya akan mengembalikannya padamu. Saya akan sekarang kamu. Lihat, saya sudah mentransfernya padamu. Sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Song Hao, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kurasa aku meminjamkannya padamu. Yunyan, cepat selamatkan saya. Cepat katakan sesuatu. Saya melakukan semua ini untuk membantumu. Keluar dan identifikasi. Saya hanya berbicara tentang Xiang Kesia. omong kosong apa yang kamu semburkan? Jelas kamu sendiri tidak bisa menahan patron kaya. Aku membantumu masuk. Sekarang kamu berbalik dan menggigitku kembali. Kau jalan. Kamu benar-benar berani memukulku. Apakah drama ini bagus? Wanita gila. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Semuanya hentikan. Berhenti. Bawa Jiang Dayu. Dan si Som siapa namanya itu. Serat mereka keluar untuk saya. Saya tidak ingin melihat mereka di kota utara lagi. Tuan Besar Qi, Tuan Besar Qi. Tuan Besar Qi, Anda harus mempercayai saya. Itu semua adalah Song Hao. Dia yang membicarakan. Cukup. Orang tua ini. Saya belum buta atau tuli. Mempertimbangkan
hubungan kita. Saya akan mengampuni Anda sementara. Jika ada lain kali, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kamu cukup bersemangat menonton drama ini, bukan? Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Jiang Kesin, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu melakukan ini, kamu sudah menang. Cepat atau lambat, kakak Yanqi akan bosan padamu. Sepertinya kamu belum kapok dipukuli ya? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku memberitahumu, kamu tunggu saja aku. Aku akan kembali cepat atau lambat. Mereka sudah pergi. Tolong. Seseorang. Tolong. Kesin, kamu baik-baik saja? Selamat Tuan Besar Qi. Nona Zhang, dia hamil. Pingsan, itu hanya karena kekurangan darah. Nanti saya akan meresepkan obat penambah darah. Nona Zhang akan segera pulih. Kesin benar-benar hamil. Anak baik kamu luar biasa. Kamu tepat sasaran. Cara kakek memuji. Setelah kesehatan Kesin membaik, saya akan menyerahkan Rupti sepenuhnya untuk dikelola Anda. Ayah, Kiwentian paman kedua Qi Yanqi. ini mungkin tidak pantas. Yanzi baru kembali ke negara ini selama beberapa tahun. Jika ayah memberinya perusahaan untuk dikelola sekarang, para pemegang saham lama itu akan tidak puas. Kakek. Paman kedua benar. Lihat ayah, Yanzi sudah bicara begitu maka. Tapi mengenai kemampuan saya, semua orang bisa melihatnya. Saya yakin saya pasti bisa mengelola perusahaan dengan baik, kakek. Selama kakek menyerahkan perusahaan ini kepada saya pasti akan memberikan laporan yang memuaskan. Anak baik kamu punya ambisi. Yanzi, Kesin baru saja hamil sekarang. Perusahaan juga memiliki setumpuk besar hal yang harus diurus. Kamu sama sekali tidak bisa saat ini bersikap tidak peka, membiarkan Kesin sendirian, memulihkan diri di rumah. Paman kedua, jangan khawatir. Aku akan membantu Yanqi menangani urusan perusahaan bersama-sama. Omong kosong. Aku tahu kamu ingin membantu Yanxi, berbagi beban sedikit. Tapi grup K dibangun oleh kakek-kakak tertuaku dan aku. Fondasi yang kami letakkan dengan susah payah. Jika aku ingat dengan benar, kamu dulunya seorang aktris bukan? Urusan perusahaan, bisakah kamu menanganinya dengan benar? Paman kedua, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa The film was melakukannya? translated and narrated by Tahun lalu saham M-Media. keluarga kita naik sebesar 20%. Itu karena pada bulan Juli kamu berinvestasi dalam proyek kota mainan. Akibatnya kota mainan itu menderita kerugian, menyebabkan saham kita turun sebesar 5%. Paman kedua, apa yang kukatakan benar kan? Bagaimana kamu tahu? Keluarga kita, apa yang mendesak tahun ini adalah mengamankan sebidang tanah di selatan kota itu. Selama kita mengamankannya, saham keluarga kita akan naik setidaknya 10%. Adapun omsetnya yang kita bicarakan sekitar 10 miliar. Bagus sekali. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan menjadi begitu akrab dengan urusan perusahaan secepat ini. Sebelum ini, Bai Yunyun berkata bahwa kamu bahkan belum lulus SMR. Saya khawatir ketika saatnya tiba akan sangat sulit bagimu untuk belajar. Saya benar-benar tidak menduganya. Kasim, kamu sangat berbakat. Belajarlah dengan giat. Pada akhirnya perusahaan ini milik kalian para pemuda. Nona Bai, apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Apakah ada sesuatu yang spesifik? Nona Bai, tolong ampuni saya. Sekarang Nyonya Qi ada di perusahaan, memonopoli kekuasaan. Jika itu ketua Qi, rahasia perusahaan yang kita bocorkan sebelumnya masih bisa diatasi untuk dijelaskan. Tapi sekarang, apa? Jiang Kesin mengelola perusahaan. Di mana Qi Yanqi, ketua Qi saat ini, membantu Nyonya Qi menangani masalah sepele lainnya. Saya bahkan tidak bisa masuk ke kantor ketua Qi. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Bagaimana mungkin Jiang Kesin memiliki
Kemampuan seperti ini, mungkinkah? Kamu pergi ikuti dia dan lihat apa yang sedang dilakukan Qianqi. Jika saya ketahuan, jangan kamu lupa, akulah yang membantu ibumu membayar tagihan medis. Jika kamu membuatku tidak senang, aku bisa segera menginstruksikan rumah sakit untuk menghentikan semua perawatan. Saya akan pergi. Toko serba ada. Kode pembayaran. Tunggu sebentar. Kau menagihku kelebihan 1 mau. Kamu masih peduli dengan 1 MAU. Pelit sekali. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bukankah 1 mau itu uang? Kembalikan padaku. Bagaimana? Saya melihat Ketua Qi berdebat dengan karyawan supermarket karena 1 MAU. 1 MAU apa? Qianqi bernilai puluhan miliar. Bagaimana mungkin dia menawar untuk jumlah sekecil itu? Mungkinkah? Apa yang sedang kau bicarakan? Katakan itu lagi. Proyek blockchain regional ini, kami menanggapinya dengan sangat serius. Kami berharap Anda bisa menanggapinya dengan serius. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Kalau dari pihak kami, istriku yang mengurus rumah tangga, dia akan menjelaskan dengan jelas kepadamu. Hai, Tuan Qi, sepertinya Anda belum siap. Kami akan menghubungi Anda nanti. Sampai jumpa. Hei Bung, Xiang Kesin, apakah kau melakukannya dengan sengaja? terlalu banyak istilah profesional. Aku tidak bisa mengerti sama sekali apa yang dia katakan. Apakah kau tahu betapa pentingnya proyek ini bagi perusahaan? Bukankah sudah kubilang kau yang urus pembicaraan ini? Kau bicara dengannya dan sekarang kau menyalahkanku. Aku biasanya menyuruhmu untuk lebih banyak membaca. Kalau begitu teleponlah kembali. Aku akan bicara dengannya lagi. Apa itu blok rantai regional? Itu sangat penting. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Saya minta maaf. Saya hanya punya dokumen yang sangat mendesak. Tuan Qi perlu memeriksanya sebelum dapat dilaksanakan. Saya benar-benar tidak bermaksud. Dokumen apa? Bawa ke sini, biar kulihat. Saya minta maaf, Nyonya. Saya benar-benar terlalu cemas. Saya tidak menyadari bahwa saya mengganggu Tuan Qi. Selama rapat, saya akan segera pergi. Proyek rantai regional. Jadi itu maksudnya. Kita akan meneleponnya kembali dan mencoba lagi. Untuk yang terakhir kalinya. Bagaimana kalau begitu? Saya mulai segera setelah saya masuk, merekam video. Saya menemukan bahwa meskipun Tuan Qi sedang rapat, itu sebenarnya istrinya yang sudah ditulis sebelumnya untuk Ketua Qi. Dan Tuan Qi sedang membacanya. Selain itu, saya menemukan salinan dari kontrak yang akan segera dilaksanakan. Tanda tangan Tuan Qi. Tetapi hasilnya adalah Nyonya yang menandatanganinya, dan tulisan tangan ini sebenarnya mirip dengan milik Tuan Qi. Hampir tidak bisa dibedakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu mungkin? Sama sekali berbeda. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah? Paman kedua. Nona Bai, ada seorang pria tua di dapur. Sup sarang burung yang dia siapkan. Saya perlu memeriksa, apakah sudah selesai dengan benar. Baiklah. Ada apa, bicaralah. Paman kedua, aku pergi ke perusahaan Qianqi. Aku menginstruksikan Xiao Yu untuk mengawasi Qianqi dan Jiang Kesin. Mereka berdua. Hasilnya adalah, aku benar-benar menemukan sesuatu yang sangat penting. Paman kedua, lihat ini. Bukankah ini hanya tanda tangan Qianxi? Kamu lari jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku ini. Ini memang tanda tangan Qianqi benar. Tapi tanda tangan ini ditandatangani oleh Xiang Kesin. Tidakkah Paman merasa masalah ini aneh? Apa kamu yakin? Apakah Xiao Yu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Jika aku tidak punya bukti langsung, aku pasti tidak akan berani melaporkannya kepada Paman kedua. Jiang Kesin dan aku adalah teman sekamar. Selama lebih dari setahun, aku sangat akrab dengan tulisan tangannya. Aku juga mengambil foto untuk perbandingan. Dan tulisan tangan Qianqi sama sekali berbeda.
Meskipun masalah ini sulit dipercaya. Tapi sepertinya mereka benar-benar bertukar jiwa. Omong kosong. Kakek kami kembali. Kita makan malam apa? Paman kedua hari ini, mengapa kau punya waktu untuk berkunjung? Paman keduamu. Saya secara khusus memanggilnya kembali. Bukankah perusahaan akan segera mengadakan perjamuan? Saya ingin mengumumkan kepada semua pemegang saham utama bahwa saya menyerahkan perusahaan ini kepada kalian berdua untuk dikelola. Paman keduamu kembali secara khusus untuk mendiskusikan detailnya dengan saya. Bagaimanapun masalah ini sangatlah penting. Meskipun aku sangat sibuk, aku akan segera bergegas kembali. Paman kedua kau sangat perhatian. Yanzai, lihat apa yang paman kedua bawakan untukmu. Makanan kesukaanmu. Tebak apa itu? Coba lihat. Jangan kecewakan paman kedua. Pastikan untuk menghabiskan semuanya. Paman kedua, bagaimana kau tahu? Aku suka kue telur kepiting. Ayah membesarkanmu sejak kecil. Apa yang kamu suka makan? Bagaimana mungkin ayah tidak tahu? Terima kasih paman kedua. Baiklah ayah, kalau begitu aku pergi sekarang. Jika kamu suka makanlah lebih banyak. Terima kasih paman kedua. Aku pergi sekarang. Baiklah. Sejauh yang aku tahu, Yang Kesin sangat suka makan kue telur kepiting. Tapi Qianqi meremehkan hal-hal ini. Atau, paman bisa menggunakan hal ini untuk mengujinya. Bai Yunyun yang mengatakannya, bukan hanya kue telur kepiting itu, bahkan gerakan memutar cincin, adalah kebiasaan yang hanya dimiliki Yanzhe. Mereka benar-benar bertukar tubuh. Xiang Kesin, apa yang sedang kau lakukan? Sudah kubilang apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang bersiap untuk perjamuan malam ini. Hei, setelah malam ini, aku akan menjadi milik grup Q. Dalam arti yang The sebenarnya, film was yang tertinggi. translated and Aku harus narrated berdandan by dengan M benar. Media. Sekarang baru jam 6 kan? Untuk apa kau bersiap-siap? Kalau begitu bukankah aku harus berdandan dengan benar, memakai riasan, dan menata rambutku, dan sebagainya? Benar aku lupa mengambil pakaianku. Tolong ambilkan untukku. Keluarlah dan ambil sendiri. Aku tidak memakai pakaian. Itu tubuhku. Kalau begitu aku juga malu. Serius, kenapa kau tidak bisa mengambilkannya untukku saja? Itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Lagi pula, bukankah kau harus bangun dan bersiap-siap? Aku melakukan yang terbaik untuk menjaga citramu. Kau juga perlu menjaga citra seorang gadis cantik kan? Kau mau pakai apa? Hanya setelan itu. Qianxi, kau benar-benar. Aku melakukan yang terbaik untuk menjaga citramu, dan kau hanya akan memakai setelan jas. Aku Xiang Kesin, adalah gadis cantik nomor 1, dan seorang selebriti besar atau kecil, kan? Tidak bisakah kau berusaha sedikit dalam hal ini? Berhentilah mengomel. Baiklah. Ini pakaiannya untukmu. Aku akan mencoba pakaian. Nah, begitu baru benar. Halo. Carikan 2 pakaian untuk kucoba. Nona Xiang. Gaun ini sangat cocok untukmu. Di perjamuan malam ini, kamu pasti akan mengalahkan semua wanita cantik. Apakah kau punya sesuatu yang sedikit lebih konservatif? Ini sudah yang paling konservatif, pakaian di toko kami. Apakah kau punya sesuatu yang memperlihatkan area yang berbeda? Tutupi ini. Tutupi benda ini. Baiklah, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Mohon tunggu sebentar. Ada apa sekarang? Cepatlah. Kau masih perlu memakai riasan. Tidak banyak waktu tersisa. Baiklah, aku tahu. Aku punya pemahaman waktu yang lebih baik darimu. Terima kasih. Mengapa Qianxi tidak mengangkat telepon? Apakah ponselnya kehabisan baterai? The film was Yancy, translated di mana Kesin? and narrated Kemana by dia M pergi? Media. Kesin,
Dia bilang dia membeli gaun baru. Dia mungkin sedang merias diri. Dia akan segera tiba. Ketika dia tiba, perjamuan akan dimulai. Baiklah. Waktunya hampir habis. Bae Yunyun, aku tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini benar-benar ada hal yang tidak masuk akal. Kau benar-benar bertukar jiwa dengan Jiang Kesin. Kau tahu segalanya sekarang. Ini semua berkat Xiao Yu. Kau sendiri yang menandatangani kontrak ini. Jika tidak hal seperti ini, aku tidak akan percaya meskipun kau membunuhku. Karena kau tahu bahwa aku adalah Qianxi. Mengapa kau tidak segera melepaskanku? Aku selalu bertanya-tanya. Apa sebenarnya dariku yang tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Kesin yang sangat kau cintai? Sekarang aku tahu. Jadi ternyata antara kau dan dia, jiwa kalian tertukar. Itu sebabnya kau tidak punya pilihan selain bersamanya kan? Jika tidak ada insiden pertukaran jiwa ini, orang yang sekarang menyebut dirinya Nyonya Qi, bukankah itu aku, Bae Yunyun? Apakah kau yakin? Jiang Kesin sudah mengandung anakku. Dia akan terikat padaku seumur hidupnya. Kau tidak punya kesempatan sekarang. Itu sebabnya aku mencari dokter untuk melakukan operasi padamu. Bae Yunyun, kau gila. Setelah masalah ini selesai, aku akan segera meminta dokter melakukan operasi padamu. Bae Yunyun. Bae Yunyun, lepaskan aku. Kau harus menyimpan tenagamu. Kau bisa berteriak nanti. Mengapa Qianxi tidak mengangkat telepon? Kesin. Yanxi pasti cemas menunggukan. Ya, dia. Tidakkah kamu terkejut? Bagaimana aku tahu bahwa jiwa kalian tertukar? Paman kedua, kau. Jika kamu memberitahu Tuan Besar, hari ini, untuk menyerahkan posisi kekuasaan kepadaku, aku akan merahasiakanmu. Jika kamu tidak mau, aku mungkin akan menyebarkan berita ini. Paman kedua. Aku selalu berpikir, kau adalah orang yang baik. Kau bahkan membawakanku makanan lezat. Kau melakukan semua itu hanya untuk menipuku. Pikiranmu bekerja dengan cukup baik. Kamu pasti tidak ingin kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun ini lenyap begitu saja kan? Kurasa kamu harus tahu bagaimana memilih. Paman kedua, bagaimana jika aku menolak untuk mengakuinya? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa saya bukan Qianxi? Bagaimanapun juga, aku memiliki wajah Qianxi. Bahkan jika kau memberitahu semua orang, tidak ada yang akan mempercayaimu. Kamu hanya berasumsi bahwa aku tidak punya bukti. Selain itu, Yanzhi saat ini masih berada di tangan Bae Yunyun. Jika kamu tidak menurut, aku tidak bisa menjamin. Bae Yunyun, apa yang mungkin dia lakukan? Paman kedua, kau benar-benar menempatkan Qi. Paman kedua, kau benar-benar Qianxi diikat. Tidakkah kau takut dia akan membalas dendam nanti dan menyelesaikan urusan denganmu? Aku khawatir. Pada saat dia datang untuk menyelesaikan masalah denganku, aku sudah akan menjadi kepala grup King. Katakan padaku pada saat itu, apakah kekuatannya akan lebih besar atau kekuatanku? Kamu hanya punya satu kesempatan. Pikirkan baik-baik. Merupakan suatu kehormatan semua pemegang saham utama grup K untuk dapat menghadiri kepala grup K pertemuan suksesi kami. Hari ini, saya akan secara resmi mengumumkan bahwa posisi kepala grup K akan diteruskan kepada cucu saya, Qianxi. Sebentar lagi, tidak akan ada kesempatan tersisa. Apa kamu yakin tidak akan bicara? Bahkan jika aku mati, aku harus melindungi untuk Qianxi apa yang menjadi miliknya. Tunggu. Ayah, aku tidak setuju. Wei Tian, Ayah. Ayah masih belum tahu kan? The film Yanxi was yang ada di sini translated sudah and bukan lagi narrated Yanxi yang by asli. M Media. Kemampuannya saat ini
Berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai ketua? Wait Yan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Yanzhi, di dalam tubuhnya hidup orang lain. Itu adalah cucu menantu ayam, Xiang Kesia. Dia dan Kesia telah bertukar jiwa. Bagaimana mungkin ada hal seperti pertukaran jiwa? Hal yang tidak masuk akal di dunia ini. Paman kedua, berhenti bicara omong kosong. Kakek, kau sama sekali tidak boleh mempercayai apa yang dia katakan. Orang ini adalah seorang pendeta Tao tua yang sangat dihormati. Dia bisa melihat menembus jiwa. Apakah itu benar atau tidak, akan diketahui dalam sekejap. Wait Yan, berhenti bicara omong kosong. Apakah dia Yensing atau bukan? Apa kamu pikir saya tidak bisa membedakannya? Amitabha, saya mengerti. Jiwa di dalam pria ini, jiwa di dalam tubuh, memang seorang wanita muda. Saya telah mempraktikkan Tao selama bertahun-tahun. Saya sama sekali tidak akan salah jika Ketua Qi benar-benar bertukar jiwa dengan seorang wanita. Dia sungguh tidak cocok untuk mengambil posisi ini sebagai kepala grup Qi. Bukankah ini tidak masuk akal? Xiang Kesia, apakah kamu masih menolak mengakuinya? Paman kedua, kau senaknya mencari seorang pendeta Tao dan mengklaim aku bukan Qianxi. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Bagus. Sangat bagus. Sangat bersemangat. Xiang Kesia, jika aku mengeluarkan video dan tanda tangan itu, kamu tidak akan bisa membantahnya, kan? Lihatlah ponsel itu. Itu benar-benar ada hal yang sangat tidak masuk akal. Tanda tangan Xiang Kesia ternyata sama dengan tanda tangan Ketua Qi. Tulisan tangannya juga sama. Ini terlalu sulit dipercaya. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Saya selalu berpikir sebelumnya bahwa hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar ada. Yancy, apa sebenarnya yang terjadi? Teriak, apakah kamu benar-benar kesin? Lalu di mana Yancy? Kakek, Ayah, saya pikir, berdasarkan kondisi Yancy saat ini, kemampuan kerja, dia tidak cocok untuk posisi ini. Bahkan jika dia dan Kesin bertukar tempat, kita tidak bisa menyerahkannya kepada Yancy. Bagaimanapun juga, Kesin tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari masa. Jika kamu menyerahkan posisi orang yang berkuasa kepadanya, kita pasti akan ditertawakan tanpa ampun. paman kedua, apakah Anda begitu yakin bahwa Kesin dan saya bertukar tempat? Setelah Kesin dan saya bertunangan, dia belajar cukup banyak tentang manajemen perusahaan. Selain itu, tanda tangan tunggal ini tidak bisa membuktikan apapun. Saya pernah tidak menyukai tulisan tangan Kesin yang jelek, jadi saya menulis karakternya sendiri dan meminta Kesin menirunya. Masalah ini, kakek mengetahuinya. Benar. Mengenai masalah ini, saya tahu tentang itu. Bukankah mereka akhirnya tidak bertukar? Apakah Bayunyo membuat kesalahan? Tapi bagaimana mungkin? Paman kedua, apakah Anda punya keraguan lain? Jika kamu ingin melihat, apakah dia benar-benar Qianxi, aku punya cara lain. Ayah, jika aku ingat dengan benar, Yancy telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Dia seharusnya sudah sabuk hitam sekarang, kan? Tidak. Dengan kemampuan Ketua Qi, beberapa orang ini bukan tandingan. Yancy, aku ingin kamu bertanding dengan beberapa orang ini. Jika kamu menang, aku akan percaya bahwa kamu benar-benar dia. Kakek, saya merasa tidak enak badan. Mungkin saya masuk angin tadi malam. Kekuatan fisik saya tidak memadai. Sebaiknya kamu katakan saja bahwa kamu adalah Xiang Kesia. Mengapa repot-repot membuat alasan? Paman kedua, apakah Anda bertekad hari ini untuk menargetkan saya? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Semua yang kulakukan adalah demi perusahaan. Kamu harus mengerti kesulitan paman kedua. Baiklah. Paman kedua, saya bisa bersaing jika Anda memaksa. Jika saya menang, apa yang akan Anda katakan paman kedua? Jika kamu menang, aku akan mundur dari grup K. Dan tidak akan pernah menginjakan kaki di perusahaan lagi. Bagus. Anda mengatakannya sendiri paman kedua. Janji seorang pria terhormat. Kuda terlatih sulit dikejar. Silakan lanjutkan. Qianxi. Posisi kekuasaan hari ini. Aku telah mengamankannya. Bagaimana mungkin jelas sekali bahwa
Anak yang baik. Benar-benar layak menjadi cucu saya, karena memang begitu. Semuanya, Yancy menjadi kepala keluargaku. Tidak ada keberatan sekalian kan, jika memang begitu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku jelas punya video dan tanda tangan sebagai bukti. Ini benar-benar mustahil. Paman kedua, Anda masih tidak percaya. Itu tidak masalah. Saya punya satu lagi cara untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Seperti yang Anda juga tahu, saya telah belajar memanah sejak kecil. Keterampilan memanah saya juga sangat mengesankan. Jangan bergerak. Yancy, apakah kamu akan... Siapa yang menyuruh Anda mengambil apel itu? Guru kami pernah mengajari kami bahwa dimanapun apel itu berada, disitulah kami menembak. Yancy, kita bisa membicarakan ini, Yancy. Jangan bergerak. Keterampilan memanah Ketua Ki sangat mengesankan. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Dengan Ketua Ki menjabat sebagai kepala keluarga Ki, kami sangat lega. Ya, dengan Ketua Ki yang begitu muda dan menjanjikan untuk memimpin keluarga Ki pasti akan berkembang dari hari ke hari. Paman kedua, sekarang Anda percaya saya kan? Paman kedua, mengapa Anda mengompol? Aku tidak menyangka tuan kedua keluarga Ki yang bermartabat menjadi pengecut seperti itu. Takut sampai mengompol. Jika ini tersebar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Aku tidak menyangka gen keluarga Ki begitu bagus, namun mereka menghasilkan tuan kedua Ki, orang seperti ini. Anda, mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa paman kedua saya untuk mengganti celananya. Para tamu yang terhormat, hari ini paman kedua saya mengompol. Tidak ada yang diizinkan membicarakan ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, itu berarti menentang keluarga saya. Mungkinkah Qianxi pada dasarnya tidak memiliki masalah bertukar tempat ini? Qianxi hari ini adalah jebakan yang kami pasang. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tunggu saja. Saya menanti Anda kapan saja. Bagaimana situasi di kediaman lama? Belum ada kabar. Itu seharusnya tidak benar. Secara logika perjamuan itu seharusnya sudah berakhir sejak lama. Qi Weitian seharusnya juga sudah berhasil sekarang. Sial. Yang Kesin, bagaimana kau bisa ada di sini? Bawa dia turun untuk saya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu baik-baik saja? Lihat aku seperti ini. Apakah aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Yang Kesin, bagaimana kau tahu Qianji ada di sini? Bei Yunyun, aku memerankan Qianji. Aku berakting cukup baik bukan? Kau, Saya menarik kembali penilaian saya sebelumnya. Keterampilan akting Anda memang luar biasa. tidak. Kalian berdua pada dasarnya tidak bertukar jiwa. Ini adalah jebakan yang kau pasang untuk kami. Yang Kesin, hatimu sangat kejam. Bukankah Anda yang jahat? Bai Yunyun, Anda bahkan mencoba mencari dokter untuk menggugurkan anak saya. Itu tidak benar, kakak Qianji. Dengarkan aku. Kau dan aku adalah pasangan sempurna yang ditakdirkan. Yang Kesin bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sampingmu. Semua yang kulakukan hari ini dipaksakan olehnya. Bei Yunyun, mengapa kau begitu percaya diri? Siapa yang memberimu keberanian? Apakah itu Qi Weitian? Yang Kesin, jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa mencapai titik ini dengan kakak Qianji hari ini? Ini semua salahmu. Kau jalang. Aku akan membunuhmu. Qianji, kau pantas mendapatkannya. Kau pantas mendapatkannya. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepat panggil ambulans. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi di masa depan. Begitu aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membunuh kalian berdua. Bertahanlah sebentar lagi. Bantuan akan segera tiba. Saya baik-baik saja. Bawa Bei Yunyun pergi untukku. Yang Kesin Qianji, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos.
Yanxi, Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Anda juga harus melindungi anak kita di perut Anda. Sebenarnya saya selalu punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Anda. Anda tidak ingin menggugurkan anak di perut Anda benar-benar menyukai saya? Atau aku pasti benar-benar mencintaimu. Kalau tidak, aku tidak akan bersamamu selama ini. Jadi Yanxi, jangan tinggalkan aku sendirian, kan? mendengar Anda mengatakan itu, saya merasa lega. Saya lega. Yanxi, Yanxi, Ibu dan ayah jangan. Yanxi, kau akhirnya bangun. Aku sangat khawatir. Tahukah kau? The film was translated and Sudah berapa lama narrated saya by tidak M sadarkan diri? Media. Dokter bilang kau kehilangan terlalu banyak darah. Jadi pingsan selama beberapa hari itu normal. Syukurlah kau sudah bangun. Apakah kau lapar? Aku akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Kesin. Saya ingin tahu, apakah kata-kata yang saya ucapkan sebelum saya pingsan berlaku atau tidak? Bagaimana mungkin itu palsu? Itu benar. Kalau begitu Anda tidak akan memberi saya ciuman. Ini rumah sakit dan ada begitu banyak orang di sini. Saya tidak peduli. Hai. Saya terluka karena saya menyelamatkan Anda untuk penyelamat Anda, ditambah orang yang Anda sukai. Satu ciuman. Tidak terlalu banyak kan? Apakah cucu saya baik-baik saja? Saya datang di waktu yang buruk. Bagaimana kalau saya keluar dan kalian berdua melanjutkan? Kakek. Kau duduklah. Aku akan pergi membelikan makanan untuk Yanxi. Kasim, saya baik-baik saja. Kenapa kalian berdua tidak melanjutkan? Kakek tolong jangan bicara lagi. Kakek. Silakan duduk dengan cepat. Baiklah. Dalam perjalanan ke sini, saya masih berpikir, sepertinya kamu telah dirawat dengan cukup baik oleh Kesin. Saya merasa lega sekarang. Kakek. Tolong berhenti menggoda saya. Sebenarnya mengenai tubuh saya, tidak ada yang salah secara besar. Tapi barusan, aku memimpikan orang tuaku. Mereka memberitahuku, ada hal yang lebih dari sekadar kecelakaan dalam insiden mereka dan memintaku untuk membalas dendam. Dulu, saya juga punya kecurigaan, tetapi tidak ada hasilnya. Saya tidak tahu apa-apa. Sekarang, turun bagaimana saya akan dan menghadapi orang tuamu. Hati-hati. Bukan apa-apa. Kakek. Orang ini. Mungkinkah dia? Bagaimanapun juga, ayahmu adalah kakak laki-lakinya. Dia seharusnya tidak sekejam itu kan? Tapi kakek. Demi menjadi kepala keluarga, dia melakukan hal seperti itu. Yang membuatku harus mencurigainya. Kesempatan yang begitu bagus. Hanya karena Bayi Yunyon, si idiot itu. Semuanya hilang. Jika Qianxi, seperti kakakku saat itu, mengalami kecelakaan, bukankah posisi kepala keluarga akan menjadi milikku? Hei, di mana kakek? Kakek bilang, dia tidak ingin mengganggu. Waktu kita berdua. Jadi dia pergi duluan. Kalau begitu mari kita makan. Aku memang punya beberapa gigi berlubang. Hei, kau tidak boleh makan permen lagi. Siapa yang mau makan permen? Bukankah aku sedang makan? Suapi aku. Kau tanganmu tidak patah. Lagi pula, jika kau lebih banyak berolahraga, mungkin kau bisa pulih lebih cepat. Terakhir kali kau melakukan itu padaku. Kau tidak mengatakan itu. Kali ini, kau harus lembut. Apakah kau malu? Aku hanya mencintaimu seperti ini.
Aku sudah kembali. Aku kembali. Baguslah kau kembali seperti semula. Kau kembali. Hal-hal yang terjadi kemudian jauh lebih baik. Jika kau terus melakukan itu, aku tidak akan menyuapimu lagi. Tapi, untung saja kita kembali. Kalau tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah lukamu sakit lagi? Aku akan pergi mencari dokter. Sekarang, karena tidak ada orang lain di sini, kita bisa menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan kan? Tapi kau belum makan. Lepaskan. Jangan bicara. Aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini untuk memberitahumu kebenarannya mengenai orang tua Qianxi. Kebenaran tentang kematian mereka. Selama kamu tetap diam dan mendengarkanku sampai selesai, aku akan membiarkanmu pergi. Namaku Xiong Hao. Aku awalnya adalah orang kepercayaan orang tua Qianxi. Kematian orang tua Qianxi memiliki kisah tersembunyi lainnya. Itu bukan bencana alam. Itu adalah malapetaka buatan manusia. Kalau begitu pembunuhnya adalah... Itu Qi Weitian. Ini yang kutemukan, bukti penting itu. Anda harus menyerahkannya sepenuhnya ke tangan Qianxi. Saya juga menemukan saksi mata dari masa lalu. Dia sudah tidak mau bersaksi di pengadilan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah diburu oleh Qi Weitian, bersembunyi di mana-mana untuk menghindari pembunuhan. Dia hanya ingin dengan tenang menjalani sisa hidupnya, tapi saya tetap harus berusaha keras menghubunginya dan membujuknya untuk bersaksi di pengadilan. Tunggu. Lalu bagaimana aku bisa menghubungimu nanti? Anda tidak perlu menghubungi saya. Saya yang akan menghubungi kalian semua. Anda tunggu saja kabar dari saya. Apa yang terjadi padamu? Setelah bertahun-tahun ini, kau melakukan ini sendirian. Terima kasih atas kerja kerasmu. Begitulah keadaannya. Apa kau baik-baik saja? Aku tahu, itu bukan kecelakaan, tapi aku tidak pernah berpikir, itu benar-benar Qi Weitian. Ketika kakek datang hari ini, aku bahkan memberitahunya, aku mencurigai paman kedua. Kakek bilang, seburuk apapun paman kedua, dia tidak mungkin melakukan kejahatan keji seperti itu. Sekarang tampaknya, kakek masih belum memahami putranya sendiri. Jadi, kita harus membawa penjahat itu ke pengadilan. Hanya dengan begitu, kita bisa membalas dendam. Paman dan bibi. Kau masih hamil. Ini adalah urusan keluarga kita. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganku? Kita adalah keluarga. Tapi aku tidak mau kau terlibat dalam masalah ini. Sekarang tampaknya, paman kedua demi hal ini tidak akan berhenti pada apapun jika aku takut padamu. Jangan takut. Sekarang, kita sudah punya petunjuk. Kita harus menindaklanjutinya. Apa kau tidak ingin menangkap pembunuh itu lebih cepat? Tapi sudahkah kau pertimbangkan bahwa petunjuk yang kita dapatkan bukanlah kebetulan? Mungkinkah ini juga konspirasi Qi Weitian? Ketika kau keluar hari-hari ini, kau harus memperhatikan keselamatan, bawa beberapa pengawal lagi bersamamu untuk berjaga-jaga. Kau tahu. Kalau begitu kau di sini juga harus meningkatkan langkah-langkah keamanan. Bagaimanapun yang diinginkan paman kedua adalah posisi penanggung jawab. Oleh karena itu, lokasimu adalah tempat yang paling berbahaya. Angkat tangan Anda. Ketua Qi, saya telah diburu selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Silakan masuk dengan cepat. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, itu masih bisa dipertahankan dengan begitu sempurna. Saya tahu pentingnya dokumen itu. Saya hanya ingin menyerahkannya kepada orang yang seharusnya menerimanya. Barulah saya bisa merasa tenang. Duduklah, mari kita bicara. Mulai sekarang,
Ini akan menjadi kuburanmu. Tidak pantas bagi saya untuk duduk di sini. Apa maksudmu? Seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda. Saya tidak bisa menahan diri. Tuan kedua, pekerjaan itu dilakukan dengan bersih. Di mana uang saya? Tuan kedua benar-benar murah hati. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah lagi menyebabkan masalah di sini. Ambil ini. Jangan ambil ini lalu kehilangan nyawa sebelum membelanjakannya. Saya akan segera pergi. Semuanya sudah beres. Ayo pergi. Pergi ambil jenazah. Keponakan kesayanganku. Bukannya paman kedua benar-benar menginginkan nyawamu, tapi kamu menghalangi jalan paman kedua. Tidak ada pilihan lain. Tapi ini juga bagus. Mereka juga bisa dianggap bersatu kembali sebagai keluarga. Haruskah kita memberitahu Tuan Besar terlebih dahulu? Silakan. Mulai sekarang grup G adalah milikku. Selamat Tuan. Keponakan kesayanganku. Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Apa yang harus kulakukan sekarang setelah kamu tiada? The film was translated Bagaimana dengan Kesir? and narrated by M Media. Di perutnya. Dia masih mengandung anakmu. Tuan kedua, Anda benar-benar harus menjaga kesehatan Anda. Pengaturan pemakaman ketua Ki masih membutuhkan Anda untuk menanganinya. Jika Anda ambruk, apa yang akan terjadi pada keluarga Ki? Yanxi, bagaimana kau tega meninggalkan ibumu dan aku lalu pergi begitu saja? Apa yang akan kami lakukan sekarang setelah kau tiada? Bagaimana dengan keluarga Ki? Kesir, kamu harus menjaga kesehatanmu. Kamu sedang hamil. Yanzi sudah tiada. Kamu harus melahirkan pewaris untuk keluarga Ki kita. Ayah, ini semua salahku. Aku gagal menjaga Yanzi, membiarkan orang lain memanfaatkan celah ini. Ayah, aku salah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Saya hanya akan memberimu satu kesempatan. Apakah kamu melakukan ini? Kamu menebaknya. Itu benar. Itu adalah orang yang aku atur. Menggunakan masalah yang menyangkut kakak dan kakak ipar, aku memancing Yanzi ke sini. Jika kamu tidak ingin grup G merosot sepenuhnya, maka tidak ada pilihan lain. Paman kedua, aku yakin kamu baik-baik saja. Tidakkah kau pikir aku sudah benar-benar mati? Yanxi diberkati dengan keberuntungan besar dan umur panjang. Paman kedua pasti akan kecewa. Orang-orangku sudah memeriksa. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Kemarilah dan ambil bayaran. Bos benar-benar murah hati. Figuran seperti kami biasanya menghasilkan hanya sekitar 200 sehari, tapi di sini bersamamu, setengah jam adalah 500. Terima kasih atas upaya kalian, istirahatlah lebih awal. Ya, terima kasih. Paman kedua, ini semua adalah rekaman pengawasan. Apa yang baru saja kau katakan pada kakek, mungkin sudah terekam. Paman kedua, apakah kamu tidak sangat penasaran? Bagaimana rencana anti gagalmu? Adalah diketahui oleh kami sebelumnya. Itu semua berkat kepala pelayan Ki. Jika bukan karena dia, aku anak ini mungkin tidak akan mendapatkan bukti. Paman kedua, sepertinya kamu tidak cocok untuk berbisnis. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Beraninya kau mengkhianatiku. Dulu aku mendengar, tuanku,
Kalau tidak akan kehilangan kendali, jatuh dari tebing. Aku tahu bahwa di dalam masalah ini, rencana besarmu pasti terlibat. Tetapi, kau menyembunyikan dirimu terlalu dalam. Aku tidak bisa menemukan bukti apapun. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku telah bersembunyi di sisimu. Dan akhirnya menemukan bukti penting. Saya mohon maaf Tuan Muda Kedua. Jadi kau adalah orang kakak tertuaku selama ini. Sia-sia aku sangat mempercayaimu. Hanya untuk menjadi di tangan seorang bajingan sepertimu. Sungguh konyol. Konyol. Qiu Tian. Simpan kata-kata ini. Dan sampaikan kepada orang tuaku di alam baka. Taman kedua. Yanzi memberimu kesempatan. Jika kau bisa pergi ke luar negeri untuk mendoakan orang tua Yanxi dan berjanji tidak akan pernah kembali, maka kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan aman. Wei Tian. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau berniat menyakiti Yanxi. Aku keluar hari ini. Apakah karena aku tidak bisa mengira? Aku sudah memikirkan ini beberapa hari terakhir, di mana putra bungsuku yang penurut telah pergi. Bagaimana kau bisa berubah menjadi orang seperti ini? Sayang sekali aku masih belum bisa menemukan jawabannya terhadap kakak sulungmu. Aku merasa malu terhadap Yanxi. Bagaimana aku bisa membesarkan putra sepertimu yang lebih buruk dari babi dan anjing? Ini semua salahku. Salahku. Dia ingin bunuh diri. Aku beritahu kamu. Hidupmu adalah milik orang tuaku. Itu milikku. Tapi jelas bukan milikmu sendiri. Bawa dia pergi. Ayah. Ibu. Aku akhirnya tahu kebenaran masalah ini. Aku juga telah membawa pembunuhnya di hadapan kalian. Apakah kalian senang sekarang? Tapi dia adalah adik laki-lakimu. Aku sungguh tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Kakak mendukungmu. Mengenai masalah ini, aku juga bersalah. Nah, ini salahku karena tidak mengurus adikmu dengan baik. Kau pasti patah hati. Makam orang tua Qianxi. Ayah, ibu, aku istri Yanxi. Jalan di depan masih sangat panjang. Terlepas dari kemiskinan atau penyakit, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Ayah. Ibu. Dia adalah menantu perempuan kalian, Sang Kesin. Tolong tenanglah. Kami pasti akan hidup dengan baik, dengan cara kami sendiri. Awalnya, aku ingin kamu berlutut di hadapan orang tuaku, dan bertobat. Sekarang aku merasa tidak perlu. Karena kamu sama sekali tidak layak menerima pengampunan mereka. Asisten Sun, Ya, bawa dia ke kantor polisi. Tangani saja sesuai The film prosedur was yang berlaku. translated Ya, and Yanzi, narrated aku by salah. M Media. Yanzi, Kamu tidak perlu memberitahuku ini. Setelah kamu meninggal, beritahu orang tuaku. Bawa dia pergi. ya, ayah, aku putra kandungmu ayah. Duduklah. Kasim. Ini adalah milik keluarga kita, pusaka leluhur. Hari ini, aku secara resmi menyerahkannya kepadamu. Mulai sekarang, kau adalah menantu yang diakui keluarga Ki. Ingat, setelah memakainya, kau harus benar-benar membesarkan anak-anak dengan baik, dan sama sekali jangan mengikuti jejakku. Kakak jangan-jangan, ini terlalu berharga. Kita bahkan belum menikah. Terlalu cepat bagimu untuk memberikannya padaku sekarang. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberikan barang ini kepadamu. Hanya saja saat itu, kalian berdua. Aku takut memaksakan perjodohan yang salah. Itulah sebabnya aku tidak memberikannya kepadamu. Tapi sekarang, itu akhirnya sah. Melihat kalian berdua baik-baik saja, aku akhirnya bisa merasa tenang. Kesin terimalah saja. Jangan kecewakan kakek. Aku akhirnya tidak gagal memenuhi
Amanat ibumu. Ambillah pusaka ini, dan pakaikan pada menantunya. Terima kasih kakak. Kasim. Orang ini adalah kau kan? Kakek. Jangan lihat hal-hal ini. Ini sangat tanggung. Siapa bilang begitu? Istriku adalah yang paling cantik. Ayo kakek, bicaralah sedikit. Kenapa kau seperti ini? Aku mengabaikanmu sekarang. Lanjutkan. Kakek, makanlah jeruk. Cepat pergi. Kasim. Apa kamu yakin tidak akan membiarkanku masuk? Jika kamu tidak membiarkanku masuk, aku harus tidur di lorong malam ini. Apa kamu tega membiarkan suamimu tidur di lorong? Siapa yang menyuruhmu begitu kurang ajar? Dan kau berani menghasut kakek. Lihat ini. Kasim, mari kita bicara baik-baik. Aku membawakanmu kue kering favoritmu. Kau yakin tidak akan membiarkanku masuk? Jika kau tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Kalau begitu aku masuk. Bukankah aku sudah mengunci pintu? Bagaimana kau bisa masuk? Mereka bilang kehamilan membuatmu bodoh. Sepertinya itu benar. Baiklah. Jangan marah lagi. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan. Dokter berkata bahwa selama kehamilan kau tidak boleh. Baiklah, kalau begitu aku akan melepaskanmu hari ini. Besok, aku akan pergi bertanya pada dokter sendiri. Jika itu berbeda dari yang kau katakan, kau tunggu saja. Ketua Ki, dokter sudah tiba. Ketua Ki, Bagaimana keadaan istriku? Nyonya dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Tanda-tandanya juga bagus. Dia pasti akan melahirkan dengan lancar di masa depan. Mengenai Anda, Ketua Ki, saya lihat hati Anda sedikit gelisah. The film Itu. was translated and Dan dengan narrated nyonya by beberapa M bulan Media. kemudian. Bisakah? Itu. Menilai dari gejala kehamilan Nyonya, sekarang juga baik-baik saja. Namun Ketua Ki, Anda perlu menahan diri sedikit saja. Kenapa kau tertawa? Panas dalammu juga sangat kuat. Kau juga perlu menyelesaikan itu. Keluar. Kalau begitu Ketua Ki, saya permisi dulu. Apa yang kau lakukan? Aku bertanya pada dokter. Dokter berkata selama kita berhati-hati, kita bisa melakukannya sekarang. Biar aku tanya sesuatu. Buta Yansi itu. Kapan dia berencana mendaftarkan pernikahannya dengan Kasim? Tidak, itu tidak benar. Tuan Besar Ki, jangan tanyakan masalah ini pada saya. Anda harus pergi bertanya pada Ketua Ki. Buta ini. Jangan biarkan Cicitu Memulai tugasnya tanpa pendaftaran yang layak. Aku tidak percaya. Aku sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Berapa banyak bujangan tampan di dunia yang akan menangis terseduh-seduh karena ini? Apa kau menyesalinya? Biar ku beritahu. Menyesalinya sekarang. Sudah terlambat. Tuan Ki, di mana hadiah pertunanganku? Kau masih ingin hadiah pertunangan? Tentu saja. Kalau begitu, mari kita hitung berdasarkan berat badanku. Bagaimana dengan 10.000 per jin? 5.000 per jin? Anda seorang bos perusahaan, kenapa Anda begitu pelit? Aku benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu saham perusahaan sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana kedengarannya? Bukankah itu terlalu banyak? Dibandingkan denganmu itu, memang terlalu sedikit. Kau tak ternilai harganya. Baiklah, Baik.
Saya ingin makan ubi jalar panggang. Baiklah, kau bisa makan sampai puas. Ayo pergi. Ayo pergi. Ada banyak asap di sana. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Bos, Tampan beli ubi. apakah masih ada ubi jalar? Masih ada beberapa di dalam oven. Bungkus semuanya, aku mau semuanya. Banyak sekali. Bisakah Anda menghabiskan semua itu? Istriku sedang hamil, kau tahu. Dia punya nafsu makan yang besar. Selamat-selamat. Saya akan membungkus semuanya untuk Anda di sini. Halo. Bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? Saya pikir Anda sangat cantik. Saya ingin mengenal Anda. Tampan. Bunga ini sudah ada pemiliknya. Tidak bisakah kau tahu? Dia hamil. Saya minta maaf. Maafkan saya karena mengganggu Anda. Pasti benar-benar lapar. Makan segalanya. Tahukah Anda seperti apa penampilan Anda saat Anda bertingkah seperti ini? Terlihat seperti apa? Terutama seperti salah satu dari yang menjaga miliknya sendiri. Sebidang kecil tanah. Tiran lokal. Benar. Aku adalah tiran lokal. Enggan melepaskan properti sendiri dan menyerahkannya kepada orang lain. Tampan ubinya sudah siap. Terima kasih. Sama-sama. Aku akan berurusan denganmu saat kita kembali. Saya ingin mencoba sedikit. Baik. Saya ingin makan. Hati-hati, ini panas. Lezat. Ini adalah konvensi ubi jalar. Tidak bisa menahan dua mulut yang rakus. Kakek. Saya akan naik ke atas sekarang. Ubi jalarmu. Hai, Yancy. Lihat ke sini. Aku memberikan semua barang ini kepadamu. Semuanya sudah disiapkan. Apakah kau melamar nanti? Atau besok? Kakek. Kenapa kau juga suka bergosip? Ini. Aku bisa melakukannya. Sudah cukup. Aku pergi sekarang juga. Hai. Cicitku tidak diizinkan untuk menjabat tanpa evaluasi. Aku tahu. Nona Sangkesin. Apakah Anda bersedia menikah? Tuan Qianxi. Terlepas dari apakah dia miskin atau kaya. Apakah Anda bersedia untuk tetap di sisinya, tidak pernah meninggalkannya? Apa yang sedang Anda lakukan? Anak nakal ini. Kau akhirnya mencapai kesuksesan. Ketua Ki Anda pasti bahagia. Pernikahan. Setelah kau melahirkan anak ini, aku akan menebusnya padamu. Apakah kau bersedia menikah denganku? Kalau begitu tolong pakaikan itu pada saya. Hai. Kau sudah tidak muda lagi. Kapan kau akan menikah? Tuan besar saya.